Pembelajaran dengan tema peran Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia itu mengajak peserta didik untuk menelusuri perjalanan sejarah bangsa melalui sosok tokoh sentral yang bukan hanya dikenal sebagai proklamator saja, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran nasional. Nah, dalam pembelajaran ini, peserta didik itu diajak untuk memahami bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang perjuangan politik, pemikiran, serta pengorbanan. Melalui kajian sejarah, peserta didik akan mengenal sosok Soekarno sebagai tokoh yang sejak usia muda itu telah menanamkan semangat nasionalisme dan juga anti kolonialisme. Perannya dalam mendirikan organisasi pergerakan, menyampaikan pidato-pidato yang membangkitkan semangat rakyat, dan juga keberaniannya dalam menghadapi tekanan penjajah menunjukkan bahwa perjuangannya itu atau perjuangan kemerdekaan itu tidak hanya dilakukan melalui senjata saja, tetapi juga melalui ide dan juga persatuan. Dalam pembelajaran ini, menekankan pentingnya peran pemikiran Soekarno dalam menyatukan berbagai golongan masyarakat yang berbeda, yaitu dari latar belakang demi satu tujuan yang sama, yaitu agar Indonesia dapat merdeka. Peserta didik juga diajak untuk memahami peran strategi Soekarno dalam peristiwa-peristiwa penting menjelang dan juga sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perannya dalam merumuskan dasar negara, memimpin bangsa pada masa awal kemerdekaan, serta menjadi simbol persatuan nasional menunjukkan bahwa kemerdekaan harus diisi dengan tanggung jawab dan juga kerja keras. Dari sini, pembelajaran tidak hanya berfokus pada fakta sejarah, namun pada nilai-nilai perjuangan seperti keberanian, persatuan, pengorbanan, serta cinta tanah air. Melalui pembelajaran ini, diharapkan peserta didik itu mampu untuk mengambil hikmah dari peran Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia dan mengaitkannya dengan kehidupan sekarang atau kehidupan masa kini. Semangat perjuangan yang ditunjukkan Soekarno dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menjaga persatuan, menghargai jasa para pahlawan, serta berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan melalui sikap positif dan kontribusi nyata bagi bangsa dan juga bagi negara. Sejak usia muda, Soekarno telah menunjukkan peran yang sangat besar dan menentukan dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya sebagai tokoh politik, tetapi juga sebagai pemikir, penggerak massa, dan juga simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Sejak menempuh pendidikan di HBS Surabaya dan kemudian melanjutkan studi di Teknis Hogeschool de Bandung atau sekarang ITB, Soekarno Muda telah memperlihatkan ketajaman berpikir dan juga kepekaan sosial yang tinggi terhadap penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda. Lingkungan tempat ia tinggal sejak ketika ngekos di rumah host Cokro Aminoto turut membentuk karakter dan juga ideologinya. Di sana Soekarno banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional dan menyerap gagasan tentang nasionalisme, tentang agama Islam dan juga sosialisme, yang kemudian ia mempunyai pandangan perjuangan khas Indonesia. Pada usia yang relatif muda, Soekarno tidak hanya aktif menulis berbagai surat kabar ataupun majalah pergerakan, namun berani menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah kolonial melalui pidato-pidato yang membangkitkan kesadaran nasional rakyat, sehingga namanya cepat dikenal sebagai orator ulung yang mampu menyatukan semangat kaum muda, buruh, dan juga rakyat kecil. Pendirian Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927 menjadi bukti nyata peran strategi Soekarno Muda dalam mengorganisasi perjuangan kemerdekaan secara lebih terarah dan radikal, tetapi dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka tanpa kompromi. Akibat aktivitas politiknya, Soekarno berkali-kali ditangkap, dipenjara, dan juga diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda hingga ke ND dan juga Bengkulu. Namun tekanan tersebut itu tidak pernah memadamkan semangat juangnya. Justru dalam masa pembuangan itulah Soekarno semakin mematangkan gagasan tentang persatuan nasional, pentingnya kesadaran politik rakyat, serta keyakinan bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan kolektif seluruh bangsa. Dengan kemampuan retorika yang kuat, keberanian yang melawan ketidakadilan sejak usia muda, serta konsistensinya dalam menanamkan ide persatuan dan nasionalisme, Soekarno telah memainkan peran yang sangat fundamental dalam menyiapkan fondasi ideologis, organisatoris, dan juga psikologis bagi bangsa Indonesia untuk berani membayangkan, memperjuangkan, dan akhirnya merebut kemerdekaan untuk Indonesia.
Perjuangan Soekarno dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia itu tidak terlepas dari berbagai bentuk penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Aktivitas politiknya semakin berani, terutama setelah mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927, yang membuat Soekarno dianggap sebagai ancaman serius bagi stabilitas kekuasaan kolonial. Akibatnya, pada tahun 1929, Soekarno itu ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung. Nah, dalam persidangan yang terkenal itu, Soekarno menyampaikan pledoi berjudul Indonesia Menggugat, sebuah pidato pembelaan yang bukan hanya membela dirinya, namun juga menjadi kritik tajam terhadap kolonialisme dan eksploitasi rakyat Indonesia. Pledoi tersebut semakin memperkuat citra Soekarno sebagai pemimpin pergerakan yang berani dan juga visioner, sekaligus menegaskan bahwa penjara tidak mampu menghentikan gagasan kemerdekaan. Setelah dibebaskan, aktivitas politik Soekarno tetap diawasi dengan ketat, hingga akhirnya pada tahun 1993 ia kembali ditangkap dan diasingkan ke Ende, sebuah kota kecil dan terpencil di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengasingannya ke Ende dimaksudkan untuk memutus hubungan Soekarno dengan rakyat dan jaringan pergerakan nasional. Namun justru di Ende, Soekarno menggunakan masa pengasingannya untuk memperdalam pemikiran filosofis dan juga kebangsaan. Dalam keterasingan tersebut, ia banyak merenung tentang nasib bangsa Indonesia, menulis, membaca, serta berdiskusi dengan masyarakat setempat. Salah satu warisan penting dari masa pengasingan di ND adalah perenungan Soekarno tentang nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa yang kelak dirumuskan sebagai Pancasila. Di bawah pohon sukun yang kini dikenal sebagai pohon Pancasila, Soekarno merefleksikan gagasan tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan sosial sebagai dasar negara Indonesia untuk merdeka. Pada tahun 1938, pemerintah kolonial Belanda memindahkan Soekarno ke ND, dari ND ke Bengkulu dengan harapan pengawasan yang lebih efektif. Di Bengkulu, Soekarno tetap berada dalam status pengasingan, namun ia memiliki ruang gerak yang lebih sedikit luas. Nah, di kota ini, Soekarno aktif dalam kegiatan sosial dan juga pendidikan, terutama melalui organisasi Muhammadiyah. Ia terlibat dalam pengembangan pendidikan, pengajaran, serta keagamaan, yang dimana menunjukkan bahwa perjuangannya tidak hanya bersifat politik, tetapi juga bersifat kultural. Selain itu, Bengkulu pula Soekarno bertemu dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya, yang menjahit bendera merah putih Sang Saka pada saat proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, di penjara dan pengasingan yang dialami Soekarno ke ND dan juga ke Bengkulu itu menunjukkan bahwa represi kolonial tidak mampu mematahkan semangat perjuangan seorang pemimpin bangsa. Masa-masa tersebut justru menjadi periode pembentukan intelektual, spiritual, serta ideologis yang sangat penting bagi Soekarno. Dalam keterbatasan dan penderitaan, ia terus memikirkan masa depan Indonesia, memperkuat keyakinan akan pentingnya persatuan nasional, serta mempersiapkan diri untuk peran yang lebih besar dalam perjuangan kemerdekaan. Dengan demikian, penjara dan pengasingan bukanlah akhir dari perjuangan Soekarno, melainkan bagian penting dari proses panjang yang mengantarkan menjadi proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Perjuangan Soekarno dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia itu tidak terlepas dari berbagai bentuk penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Aktivitas politiknya semakin berani, terutama setelah mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927, yang membuat Soekarno dianggap sebagai ancaman serius bagi stabilitas kekuasaan kolonial. Akibatnya, pada tahun 1929, Soekarno itu ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung. Nah, dalam persidangan yang terkenal itu, Soekarno menyampaikan pledoi berjudul Indonesia Menggugat, sebuah pidato pembelaan yang bukan hanya membela dirinya, namun juga menjadi kritik tajam terhadap kolonialisme dan eksploitasi rakyat Indonesia. Pledoi tersebut semakin memperkuat citra Soekarno sebagai pemimpin pergerakan yang berani dan juga visioner, sekaligus menegaskan bahwa penjara tidak mampu menghentikan gagasan kemerdekaan. Perumusan Pancasila merupakan salah satu tahap paling penting dalam proses pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia, karena Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Indonesia. Proses perumusan Pancasila berlangsung dalam situasi yang penuh tantangan, terutama pada masa kepemimpinan Jepang menjelang akhirnya Perang Dunia II, ketika bangsa Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk merdeka.
Dalam konteks inilah muncul kesadaran bahwa Indonesia merdeka memerlukan dasar negara yang mampu menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, budaya, dan juga kepentingan politik. Proses awal perumusan Pancasila dimulai dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI oleh pemerintah Jepang pada 29 April tahun 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki dan merumuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, termasuk dasar negara. Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 menjadi momentum krusial dalam sejarah perumusan Pancasila. Karena dalam sidang ini para tokoh bangsa mulai menyampaikan gagasan-gagasan mereka mengenai dasar negara Indonesia. Setelah kembali ke Jakarta pada malam 16 Agustus 1945, Soekarno berperan aktif dalam perumusan teks proklamasi. Bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, ia merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Soekarno memberikan kontribusi penting dalam penyusunan redaksi teks, khususnya dalam penegasan makna kemerdekaan dan peralihan kekuasaan dari tangan penjajah ke bangsa Indonesia. Setelah konsep naskah selesai, Soekarno juga terlibat dalam pengambilan keputusan penting terkait pandangan proklamasi yang akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, bukan oleh seluruh anggota PPKI, demi menegaskan bahwa proklamasi merupakan kehendak rakyat Indonesia. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Soekarno menjalankan peran puncaknya dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di hadapan rakyat. Meskipun dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, Soekarno tetap tampil dengan penuh keyakinan dan berwibawa. Suara yang tegas dan lantang membacakan proklamasi menjadi simbol akhirnya negara Indonesia yang merdeka dan membangkitkan semangat juang rakyat di seluruh penjuru tanah air. Tindakan ini menegaskan perannya sebagai juru bicara bangsa dan juga pemimpin revolusi. Secara keseluruhan, peran Soekarno dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 tidak hanya terbatas pada aspek seremonial, namun mencakup peran strategis, ideologis, serta simbolik. Ia berhasil menjembatani perbedaan pandangan, memimpin proses perumusan kemerdekaan, serta menyampaikan proklamasi sebagai pernyataan resmi kepada dunia internasional. Dengan kepemimpinannya yang visioner, keberadaannya mengambil keputusan pada saat sangat genting, Soekarno menjadi tokoh kunci yang mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.